Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Anggreni Wijayanti. Saya praktisi talent mapping di Bogor. Hari ini tanggal 20 Januari 2021, tepatnya hari Rabu. Saya hari ini akan memberikan penjelasan tentang 34 tema bakat. Tapi untuk video ini saya akan fokus pada saya akan mulai dengan bakat futuristik. Ini referensinya saya pakai bukunya Abah Rama. Saya akan bacakan. Jadi orang yang dengan bakat futuristik itu senang berangan-angan, senang membayangkan masa depan, seakan-akan masa depan itu dapat dia gambarkan pada dinding. Jadi dia bisa melihat dengan jelas masa depan itu, kemudian kira-kira keinginannya seperti apa itu bisa sangat jelas. Saya tidak ada bakat futuristik, jadi agak susah untuk membayangkan sejelas apa. Kemudian hal inilah, jadi ketika ia membayangkan masa depan itu, dia mendapatkan energi yang sangat positif sehingga semangat untuk melakukan aktivitas. Jadi jika kita kalau saya contohnya, saya kan punya bakat responsibility. Jadi kalau misalnya saya diberi amanah, itu saya akan mendapatkan energi positif, jadi saya akan semangat untuk melakukannya. Nah, kalau orang futuristik, energi positifnya dia adalah berangan-angan, melihat masa depan, menyusun kerangka untuk masa depan. Itu memberinya kebahagiaan, memberinya semangat positif, memberinya energi yang kuat. Dia menjadi berapi-api, kemudian bisa menjadi orang yang paling bahagia, seperti itulah. Ada kepuasan sendiri dalam dirinya ketika dia membayangkan masa depan. Dan orang futuristik ini biasa disebut sebagai visioner, dan dia dianugerahi memiliki banyak sumber daya. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa bakat itu diberikan untuk membantu kita menjalani misi yang diberikan kepada kita untuk kehidupan kita di dunia. Jadi orang yang futuristik, yang punya bakat futuristik, dia diberi anugerah berupa sumber daya, baik itu sumber daya manusia, baik itu uang, baik itu peluang, baik itu waktu, untuk mewujudkan apa yang ia bayangkan, apa yang ia inginkan di masa depan. Jadi itu bedanya orang yang punya bakat futuristik dengan yang tidak punya bakat futuristik. Karena seperti yang kita ketahui, semua orang kan selalu mempunyai cita-cita ya, selalu bisa, bahkan anak kecil saja sudah punya cita-cita ya. Jadi kadang sering banyak bertanya, bedanya apa dong orang yang futuristik dengan yang gak futuristik, karena kan sama-sama membayangkan masa depan. Nah, bedanya adalah orang futuristik dia bisa detail, jadi dia bisa, kalau kayak orang arsitek itu dia bisa gambar dengan menggambar rumah itu dengan desainnya yang detail. Jadi ada ukurannya, ada ada tiang, ada atap, ada segala macamnya itu. Sedangkan orang yang tidak punya bakat futuristik ya, dia hanya sekedar datar. Jadi oke, saya hanya ingin menjadi seorang guru, that's it, nggak muluk-muluk. Perbedaan yang kedua adalah orang yang punya bakat futuristik, dia dianugerahi tadi itu sumber daya untuk mewujudkan. Sedangkan orang yang tidak punya bakat futuristik, ya dia tidak punya anugerah berupa sumber daya itu, sehingga
cita-citanya itu ya sekedar cita-cita, belum tentu akan terlaksana gitu. Nah, bagaimana sih menghadapi orang dengan bakat ini? Jadi kalau kita punya rekan atau punya anak atau punya tim kerja atau mungkin punya karyawan yang punya bakat futuristik ini, maka kita bisa meminta pendapat orang ini mengenai visinya, baik visi pribadinya maupun untuk organisasi tempat kita bekerja dengan atau bekerja sama dengan orang ini. Nah, karena dia punya bakat futuristik, mintalah visi secara detail karena dia pasti bisa sangat, maksudnya mampu untuk menjelaskan visinya dengan detail karena memang misinya dia di dunia adalah yaitu membuat visi yang detail. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tokoh besar yang memiliki bakat futuristik, yaitu seorang Bill Gates yang merupakan penemu dari Microsoft. Tentu kalian semua sudah kenal beliau ya. Jadi ceritanya waktu itu Bill Gates yang usia 13 tahun, dia melihat pertama kali teknologi komputer di sekolahnya, yang waktu itu kepala sekolah tempat beliau belajar itu membeli perangkat komputer yang akan digunakan untuk pembelajaran siswanya. Nah, saat itu Bill Gates yang berusia 13 tahun merasakan ketertarikan yang sangat tinggi akan teknologi komputer ini. Karena komputernya karena beliau merasa ini teknologi sangat canggih sekali sampai-sampai saking tertariknya Bill Gates mampu menguasai bahasa pemrograman dengan waktu yang cepat. Nah, dengan didukungnya bakat futuristik yang beliau punya, beliau memiliki cita-cita agar setiap rumah di masa depan itu bisa memiliki teknologi komputer. Jadi karena mungkin pada waktu itu komputer adalah teknologi yang susah untuk ditemukan dan mungkin tidak semua orang mampu membelinya. Bahkan mungkin karena ukurannya yang besar sehingga tidak mungkin juga untuk disimpan di rumah gitu. Jadi dia mempunyai cita-cita, alangkah indahnya, alangkah baiknya jika setiap rumah memiliki komputer sehingga mempermudah hidup mereka gitu. Itu cita-citanya. Cuman hanya saja pada waktu itu ketika Bill Gates menceritakan keinginannya, menceritakan cita-citanya untuk mewujudkan setiap rumah mempunyai komputer yang ramah dengan keluarga, orang-orang terdekatnya itu tidak percaya, malah menganggap itu hanya mimpi di siang bolong gitu. Mustahil lah kalau untuk mereka. Ya mungkin kalau saya yang mengangan-angan itu mungkin ya bisa jadi itu hanya sekedar angan-angan ya, karena saya tidak punya bakat futuristik. Tapi karena beliau punya bakat futuristik, seperti yang tadi saya bilang, orang yang memiliki bakat futuristik juga dianugerahi sumber daya untuk mewujudkan apa yang ia inginkan dan juga bisa memilih sumber daya tersebut dengan tepat sehingga Bill Gates pun akhirnya bisa melahirkan teknologi Microsoft yang mana sampai hari ini kita bisa merasakan manfaat dari cita-citanya itu. Kita bisa menggunakan teknologi laptop dengan mudah ya. Jadi sekarang bahkan anak SD pun sudah bisa menggunakan laptop gitu ya. Mungkin
Sekian dulu penjelasan saya tentang bakat futuristik. Semoga ada pencerahan bagi teman-teman, dan jika teman-teman ngerasa dengan cerita Bill Gates tersebut kok gue banget, bisa kalian langsung japri ke saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensi yang bisa digali lebih lanjut menggunakan bakat futuristik ini. Jadi kalian gak usah ragu lagi dengan kemampuan kalian. Jadi justru harus segera diasah agar kalian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat ke masyarakat seperti halnya Bill Gates. Oke. Nomor saya akan saya cantumkan di layar sehingga kalian bisa catat, dan jika berminat untuk melakukan sesi konsultasi silakan, karena saya akan buka dengan gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.